Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sebelum menonton video ini, keikhlasan subscribe, like, dan komen. Semoga jadi berkah amal jahirizan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya saudara semua? Semoga Allah ridhoi berkahi. Semoga yang melihat channel ini, yang sudah subscribe atau yang belum subscribe, diberikan oleh Allah kemuliaan dunia maupun akhirat. Diberikan oleh Allah kesehatan panjang umur, dimudahkan, dilancarkan rezekinya mengalir tiada terkira, dan selalu dibantu oleh Allah dari segala permasalahannya. Amin 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 ya rabbal alamin. Semoga di hari Jumat ini menjadi berkah barokah buat kita semua. Baik saudara semua, seperti biasanya di channel ini, ya, saya selaku Mbak Gubes, ya, akan memberikan suatu pesan atau kata bijak yang sebetulnya adalah saya khususkan kepada diri saya, tapi bisa semoga bermanfaat buat semuanya. Saudara-saudara semua, di dalam kehidupan kita, segala sesuatu kita itu dibutuhkan untuk selalu belajar. Belajar dan belajar supaya kita selalu akan tahu bagaimana untuk memperbaiki diri, membenahi diri, menuju ridhonya Allah. Saudara-saudara semua yang dirahmati oleh Allah, apapun yang kita kerjakan ini, tujuannya adalah satu, beribadah kepada Allah. Memang saya selaku orang yang banyak dosa, banyak salah, fakir ilmu, tujuannya berbagi kata bijak dan pesan ini menjadikan motivasi kita semua bahwa kita harus selalu maju, harus selalu yakin untuk menuju kesuksesan dunia maupun akhirat. Jadi jangan pernah kita merasa putus asa atau mengeluh, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Karena apa? Karena tujuan kita adalah akhirat. Hidup hanya sesaat. Jadi jangan pernah kita merasa kalah dengan apa yang kita kerjakan di dunia ini. Selalu jaga, saudara semua. Intinya yakin, yakin, yakin coy. Nah, itu bahasanya ya. Jadi di dalam didikan militer saya dulu, ya, kita harus selalu melaksanakan segala perintah itu dengan keikhlasan, kesabaran, dan keyakinan. Karena apabila kita melaksanakannya dengan marah, dengan lelah, tetap kita kerjakan, tetap kita jalankan. Maka daripada kita merasakan itu, lebih baik kita kerjakan secara ikhlas, yakin, dan semangat, supaya ada nilai ibadah yang kita kerjakan itu. Sama dengan kita bekerja. Seandainya kita bekerja itu belum mendapatkan hasil sesuatu yang kita inginkan, terus kita merasa putus asa, lelah, tambah double masalahnya. Maka tetap kita harus yakin, semangat, sabar, dan ikhlas mengerjakan dan mensyukuri apa yang kita dapatkan. Sehingga nantinya Allah sendiri yang akan langsung bantu kita. Jadi gak usah khawatir saudaraku semua, ya. Intinya semangat coy. Itu, ya. Di dalam dakwah hari ini, ya, pesan-pesan nasihat ini ada tujuan memotivasi, ya, untuk kita semua. Maka jangan pernah kita kalah, ya. Maka di sini kata bijak yang pertama akan saya sampaikan, ya. Semoga menjadi manfaat buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan menanggung bahayanya kebodohan. Dan jika kamu tidak mau menerima pesan dan saran seseorang, maka siap-siaplah dirimu terjerumus kepada jurang permasalahan dan kehancuran. Itu kata bijaknya, saudara. Jadi apa? Kalau kita ini tidak mau, ya, belajar mengkoreksi diri kita, belajar di dalam apa yang menjadi, ya, kegagalan kita, belajar terhadap sesuatu yang kita alami sekarang ini, maka siap-siap saja kita akan masuk kepada sesuatu yang sifatnya kebodohan. Kita tidak akan tahu bagaimana cara memperbaiki diri, membenahi diri, ya. Apabila segala sesuatu kita hanya sifatnya putus asa, maka kita tidak akan sampai, saudaraku semua yang dirahmati oleh Allah. Tapi kalau kita mau belajar dengan segala sesuatu yang kita alami, maka yakinlah kesuksesan akan ada di genggamanmu dengan ridhonya Allah. Itu saudaraku, ya. Insya Allah semua jadi berkah, jadi rahmat buat kita semua. Makanya semangat, semangat, semangat coy. Kekuatan 55. Jadi kita harus tetap maju. Oke coy. Nah, jalankan kata bijak ini. Semoga jadi berkah barokah buat kita semua.
Oke, kata bijak yang kedua, saudaraku. Ya. Jadilah kita ini manusia, ya, merasa segala sesuatu itu, ya, berat. Kenapa? Pada saat kita susah. Ya. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, maka kerjakan pekerjaan ini, yakinlah kalian akan diberikan oleh Allah keberhasilan dan keridhaan. Baik, kata bijak yang kedua hari ini adalah pekerjaan berat di dunia kehidupan ini ada 3. Apabila kita kerjakan, yakinlah kita akan dikayakan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dan menjadi manusia yang amanah. Jalankan pekerjaan ini. Pertama, bersikap dermawanlah pada saat kalian sempit. Berkata jujurlah pada saat kalian bertemu dengan orang yang ditakuti. Yang ketiga adalah menjauhi dosa dikala sendiri. Itu pekerjaan berat, saudara. Jadi kata bijak itu kita harus kerjakan. Karena pekerjaan berat di muka bumi ini ada 3. Bersikap dermawan pada saat sempit. Tidak berbuat dosa dikala sendiri. Ya. Berkata benar di hadapan orang yang ditakuti. Kenapa? Karena ini banyak. Pada saat kita lagi susah, lagi sulit uang, pelit, bagaimana Allah tolong? Maka pada saat kita itu sedang kesusahan masalah keuangan, saudara yang dirahmati oleh Allah, maka keluarkan sedekah sekecil apapun yang kalian mampu. Yakinlah kesempitanmu akan dibantu oleh Allah dan ditolong oleh Allah. Tapi jalankan dengan keyakinan karena Allah. Karena sudah janjinya Allah melalui sabdanya Rasulullah. Kalau kalian bersedekah, maka Allah akan cabut segala musibah yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak baik akan Allah ganti. Ini. Jadi kita harus yakin itu. Karena kalau kita harus menunggu punya uang banyak baru sedekah, itu biasa. Tapi suatu amalan ibadah pada saat kau sempit, kau bersedekah, membantu orang lain, maka yakinlah permasalahanmu Allah yang bakal bantu. Yang kedua, ya, menjauhi dosa dikala sendiri. Karena kalau kita banyak orang, kita malu berbuat dosa. Tapi kalau kadang sendiri, tengok kanan kiri, oh gak ada orang, maka kita lakukan itu dosa. Kita ibaratnya nemukan dompet, banyak orang, kita berbicara, oh ini dompetnya siapa ini? Pas dilihat ada uangnya 1 juta, maka kan teriak, kan dilihat oleh banyak orang, ini dompetnya siapa ini yang jatuh? Tapi pada saat kita diuji menemukan dompet yang isinya uang 1 juta, tidak ada orang satupun. Kita masukkan tas. Ada orang nanya, Pak, tahu dompet saya nggak? Oh, nggak tahu. Jadi masalah. Tapi belajarlah jujur. Apa? Oh ya, saya temukan nih dompetmu. Iya, ini. Berapa uangnya? 1 juta. Namanya siapa? Dilihat ini, cocok, kasihkan. Berarti dia pemiliknya. Maka itu dibilang jempol oleh Allah. Itu saudaraku. Jadi susah, ya, tidak berbuat dosa dikala sendiri. Kadang kalau kita banyakkan, ya, kita akan berusaha untuk jujur. Tapi kalau sendiri, kita itu kadang susah menaklukkan hawa nafsu kita. Maka itu adalah pekerjaan yang terberat. Ya. Yang ketiga, kita itu berkata benar di hadapan orang yang ditakuti, yang kita hormati. Kadang supaya kita ini tidak dimarahi, kadang kita tidak dijauhi, kadang kita tidak kasarnya diputus silaturahim, ya, karena takut menyatakan sesuatu yang benar. Maka ingat saudaraku, kalau itu benar katakan benar, salah katakan salah, apapun resikonya. Karena apapun yang kita kerjakan di dunia ini bukan butuh pujian, sanjungan orang, tapi kita butuh ridhonya Allah untuk menuju kemuliaan dunia akhirat. Saudaraku semua, yakinlah apa yang kita kerjakan ini saudaraku menjadi rahmat, berkah, barokah yang diridhoi oleh Allah. Dan semoga saudara-saudaraku mohon keridhoannya, keikhlasannya untuk subscribe di channel ini, dan tolong channel ini dibantu, semoga bisa menjadi besar
Karena tujuan channel ini dibangun adalah untuk mencari keridhaan, keikhlasan saudaraku yang dirahmati oleh Allah untuk subscribe, like, dan komen, dan menghasilkan rezeki. Jadi kita tidak usah munafik, menghasilkan rezeki, ngasilkan duit. Jadi menghasilkan duit kalau Allah ridhoi. Tapi kalau tanpa bantuan saudara-saudaraku semua, bagaimana ini akan bisa besar? Tolong, mohon video ini dibagikan. Semoga jadi berkah buat kita semua. Karena dengan kita subscribe, like, komen, dan kita bagikan, apabila channel ini besar, maka menghasilkan duit rezeki yang akan kita gunakan untuk membantu fakir miskin, anak yatim, hafiz Quran, membangun fasilitas-fasilitas musola yang kurang layak supaya layak terpakai dan dipakai, membangun pondok-pondok pesantren yang membutuhkan, dan yang lainnya. Yang tujuannya adalah membangun umat untuk bisa menjadi kekuatan Islam yang sebenarnya. Saya mohon bagi saudaraku yang ikhlas, yang ridho. Karena banyak sekali yang melihat video hampir ratusan atau ribuan, tidak like, tidak komen, dan tidak subscribe. Karena pada saat saya lihat, oh hanya melihat saja. Tapi ya, itu menjadi berkah barokah, itu haknya. Karena yang kami butuhkan adalah orang-orang yang memiliki hati ikhlas ridho untuk membangun video ini, KSSN channel ini, supaya menjadi besar dan menjadi berkah barokah. Dan pada saat kalau kita nantinya meninggal akan merasakan nikmatnya channel ini kalau masih berjalan, saudaraku. Terima kasih saudaraku, semoga kata-kata bijak ini bisa menjadi motivasi buat kita semua, terutama untuk menjadi koreksi diri saya supaya makin lebih baik, dan lebih baik. Semoga berkah saudaraku semuanya. Terima kasih. Intinya selalu yakin, semangat untuk selalu berkarya menuju hal yang lebih baik. Ingat saudaraku, Allah bersama kita, Allah selalu akan membantu kita, Allah akan selalu menolong kita seandainya kita taat dan mengikuti perintahnya Allah. Terima kasih. Intinya yakin karena Allah. Pandawa Sakti selalu di hati, TNI selalu berbagi, umat jaya untuk negeri. Kita mencari pemimpin yang peduli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.